Shalom Elohim kepada saudara-saudari, teman-teman, keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga 20 ada tertulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Firman Tuhan banyak menegur dan mengajar kita bahwa tubuh kita ini milik Tuhan dan bukan hak milik kita sendiri. Karena kita manusia yang berdosa, maka Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa kita, membayar dengan darah yang tercurah bagi keselamatan kita. Maka dari itu, gunakanlah tubuh kita untuk memuliakan Tuhan di setiap kesempatan yang kita miliki. Sebab kesempatan yang kita ada ini ialah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita kuduskan diri kita, jauhi dosa-dosa, dan jangan menjadi alat untuk mengundang dosa. Jangan kita izin dosa itu ada kuasa atas kita. Memang kita ini ialah manusia yang tidak akan lari dari dosa, karena kita manusia daging. Tetapi marilah kita bertungkus lumus, mengusahakan diri yang terbaik 100% mengandalkan Tuhan. Bersekutulah di dalam Tuhan, dan Tuhan adalah gembala agung kita. Kita adalah anak-anaknya. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan, seperti dalam Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku," kata Tuhan. Apabila kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintahnya yang ada dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kita pegang ini. Apabila kita tidak membaca dan memahami Alkitab atau firman Tuhan, bagaimana kita harus melakukan firman-Nya, bagaimana kita harus melakukan perintahnya. Dan apabila kita mau memahami firman, biarlah kita menggunakan hikmat yang daripada Tuhan dan bukan hikmat yang daripada manusia yang terbatas, pikiran yang tidak kudus, yang bersifat tinggi diri dan cemar. Karena itu tidak mencerminkan gambaran Tuhan. Apabila kita membaca firman Tuhan setiap hari, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jika kita membaca firman tetapi iman kita tidak bertumbuh, itu harus segera kita mengoreksi diri kita sendiri, cek di dalam diri kita, dan minta Tuhan sendiri yang cek apa yang dalam kita, yang membuatkan iman kita itu tidak bertumbuh. Apa yang membuatkan kita mendapati perintah Tuhan itu susah untuk dilakukan? Adakah kesombongan diri kita, ataupun kemegahan diri, ataupun tidak takut akan Tuhan, atau apa? Setelah itu, bertobatlah bersungguh-sungguh. Dan pertobatan yang sungguh-sungguh ialah pertobatan yang lahir dari hati yang tulus, murni, yang rendah hati, yang mau duduk di bawah kaki Tuhan, bukan hanya 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan, tetapi balik lagi ke duniawi. Tetapi setiap hari, setiap saat berdoa dan berpuasa, sambil membaca firman Tuhan. Sebab sekarang masa sudah semakin suntuk. Hitungan per detik waktu dunia untuk Tuhan membawa anak-anaknya yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Maka itu kuatkanlah iman kita. Jangan kita memiliki iman yang cepat kendur apabila menghadapi kesusahan dan masalah. Karena kesusahan dan masalah itulah yang menguji kita. Adakah kita tetap mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan tetap bersama Tuhan apabila kita mengalami waktu kesusahan itu. Dan apabila kita beriman, kita tidak takut, sebab kita tahu kita mempunyai Tuhan yang lebih besar daripada segala apa yang ada di dunia.
Untuk apa kita takut untuk tidak ada makan? Untuk apa kita takut untuk tidak ada duit? Kalau firman Tuhan dalam Matius 6, 25 hingga 34 ada tertulis di dalam Alkitab bahwa burung-burung di udara pun Tuhan pelihara, terlebih lagi kita anak-anak Tuhan yang percaya. Kuduskanlah diri kita supaya Roh Kudus dapat tinggal di dalam kita, bukan hanya singgah sementara tetapi tetap tinggal di dalam kita. Sebab dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Shalom Elohim kepada saudara-saudari, teman-teman dan keluarga yang saya kasihi. Itu saja kesaksian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.